Kali ini kita akan membahas tentang Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Ini adalah gangguan suasana hati yang baru ditambahkan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima pada tahun 2013. DMDD ditandai dengan ledakan amarah yang parah dan sering yang tidak sebanding dengan situasinya, serta kemarahan dan iritabilitas yang persisten di antara ledakan amarah. Prevalensi DMDD diperkirakan sekitar 1,7% pada anak-anak usia 2-17. DMDD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dan untuk ditegakkan sebagai DMDD, gejala-gejala harus muncul sebelum usia 12 tahun. Di Indonesia sendiri, DMDD masih tergolong gangguan mental yang baru dikenal dan belum banyak ditelaah secara mendalam. Hal ini dapat membuat penegakan diagnosis DMDD menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih familiar dengan DMDD. Ada beberapa ciri DMDD yang perlu menjadi perhatian. Pertama, adanya ledakan amarah yang parah dan sering. Ledakan amarah terjadi setidaknya 3 kali seminggu selama minimal 1 tahun. Anak mungkin akan berteriak atau menjerit, menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, menjadi agresif secara fisik dengan memukul, menendang, menggigit, merusak properti dengan melempar barang atau membanting pintu, atau mengancam orang lain. Di antara ledakan amarah, anak menunjukkan kemarahan dan iritabilitas yang persisten hampir setiap hari, setidaknya selama 1 tahun. Anak mungkin tampak mudah marah dan tersinggung oleh hal-hal sepele, berargumen secara terus-menerus. Dia pun sulit untuk dihibur atau ditenangkan, juga bisa saja bersikap negatif dan pemarah. Dia akan menolak atau menentang instruksi. Dia mungkin terbiasa mengerutkan kening atau cemberut terus-menerus, ditampilkannya sehari-hari. Gejala DMDD tidak boleh memenuhi kriteria untuk gangguan bipolar. Jadi semestinya tidak terjadi gejala mania atau hipomania dalam kasus-kasus DMDD. Selanjutnya, gejala DMDD juga tidak boleh disebabkan oleh kondisi medis lain seperti cedera otak, hipotiroidisme, atau penyalahgunaan zat. Penyebab pasti DMDD belum diketahui secara jelas, namun penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mungkin berperan, dari faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan mood seperti depresi, gangguan bipolar, atau gangguan kecemasan dapat meningkatkan risiko anak mengalami DMDD. Penelitian sedang dilakukan untuk mengidentifikasi gen-gen spesifik yang mungkin terkait dengan DMDD. Selanjutnya dari faktor neurobiologis, kelainan pada neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin mungkin berperan dalam DMDD. Struktur dan fungsi abnormal pada area otak yang mengatur emosi juga bisa menjadi faktor. Beberapa kondisi medis seperti hipotiroidisme atau anemia dapat menyebabkan gejala yang mirip dengan DMDD. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan medis untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab fisik dari gejala anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik, pertengkaran, atau kekerasan lebih berisiko mengalami DMDD. Mereka yang tidak mendapatkan pengasuhan yang positif dan konsisten, seperti kurangnya kasih sayang atau penegakan aturan yang tidak jelas, mungkin lebih berisiko mengalami kesulitan emosi dan perilaku. Di samping itu, pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik atau emosional, penelantaran atau kehilangan orang terdekat dapat meningkatkan risiko gangguan mental termasuk DMDD. DMDD dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan anak. Penderita DMDD sering kesulitan mengendalikan emosinya terutama saat marah. Hal ini dapat menyebabkan mereka mudah tersinggung, impulsif, dan agresif. Karena itu, mereka pun sulit untuk menjalin dan mempertahankan hubungan dengan teman, keluarga, atau guru. Ledakan amarah yang sering dan kemarahan yang persisten dapat membuat penderita DMDD merasa malu, bersalah, dan tidak berharga. Penderita DMDD lebih berisiko mengalami depresi dan kecemasan dibandingkan anak-anak lainnya, termasuk di masa remaja dan dewasa, sehingga juga lebih berisiko terhadap percobaan bunuh diri.
Penderita DMDD cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi, menyelesaikan tugas, dan mengikuti aturan di sekolah, sehingga mengalami buruknya prestasi akademik. Penderita DMDD juga lebih berisiko terlibat dalam perilaku berisiko seperti mengemudi tanpa SIM, melakukan perilaku seks di luar nikah, aktivitas kriminal, juga menyalahgunakan zat di masa remaja atau dewasa. Orang tua, pengasuh, teman, dan guru yang berada di sekitar penderita DMDD mungkin merasa tegang, stres, dan frustrasi karena harus menghadapi ledakan amarah dan kemarahan mereka. Ada kemungkinan mereka pun merasa takut dan khawatir akan keselamatan diri sendiri atau orang lain saat penderita DMDD mengalami ledakan amarah. Ledakan amarah dan kemarahan yang persisten dapat membuat orang lain sulit menjalin hubungan yang sehat dengan penderita DMDD. Di sisi lain, mereka mungkin merasa cemas dan khawatir tentang masa depan penderita DMDD, sekaligus merasa bersalah dan tidak berdaya karena merasa tidak mampu membantu penderita DMDD mengatasi kondisinya. Tidak ada cara yang pasti untuk mencegah DMDD. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya DMDD. Penerapan pengasuhan yang positif dan konsisten, seperti pemberian pujian dan penghargaan atas perilaku yang baik, dapat membantu anak mengembangkan pola pikir dan perilaku yang sehat. Di samping itu, memastikan anak untuk mendapatkan cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka. Selanjutnya, mengajari anak teknik manajemen stres seperti latihan pernafasan dan mindfulness dapat membantu mereka mengelola emosinya dengan lebih baik. Anak juga perlu dilatih mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Pendidikan dan dukungan terhadap orang tua perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya DMDD. Edukasi kepada orang tua tentang DMDD termasuk ciri-ciri, penyebab, dan cara mengatasinya dapat membantu mereka memahami dan mendukung anak dengan lebih baik. Orang tua juga perlu dilengkapi dengan keterampilan pengasuhan untuk membantu mereka menerapkan strategi yang efektif ketika mengelola perilaku anak dengan DMDD. Selanjutnya, memberikan dukungan emosional kepada orang tua dapat membantu mereka mengatasi stres dan frustrasi yang mungkin mereka alami dalam mengasuh anak dengan DMDD. Anak yang sudah didiagnosis DMDD dapat dibantu dengan beragam cara, di antaranya dengan terapi perilaku kognitif. CBT dapat membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada ledakan amarah mereka. Terapi bermain dan pelatihan keterampilan sosial juga dapat membantu anak dengan DMDD untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Dalam beberapa kasus, obat-obatan seperti antidepresan atau obat penenang mungkin diresepkan untuk membantu mengelola gejala DMDD. Tentu saja, terapi keluarga dapat membantu anggota keluarga untuk memahami DMDD dan belajar bagaimana bekerja sama untuk mendukung anak. Guru-guru dan staf sekolah juga perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda DMDD dan membantu anak dengan DMDD di sekolah. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.